Kisah Imam Malik, ulama hadis dan fikih yang teguh dalam prinsip. Pendahuluan, Imam Malik bin Anas adalah salah satu imam besar dalam Islam dan pendiri mazhab Maliki, yang menjadi mazhab resmi di banyak wilayah seperti Afrika Utara, Andalusia, Spanyol Islam, Mesir, dan sebagian Timur Tengah. Ia dikenal sebagai ulama yang sangat menghormati hadis Nabi dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang praktik hukum Islam di Madinah. Keistimewaannya tidak hanya dalam keilmuannya, tetapi juga dalam keteguhan sikapnya dalam menghadapi tekanan politik. Imam Malik adalah seorang yang berprinsip teguh, tidak mudah terpengaruh oleh penguasa, dan selalu berpegang pada kebenaran. Kehidupan awal dan pendidikan, latar belakang keluarga, nama lengkapnya adalah Malik bin Anas bin Malik bin Abi, Amir al-Ashbahi, lahir pada 93H711 di Madinah, kota yang menjadi pusat ilmu dan spiritualitas Islam setelah wafatnya Rasulullah. Ia berasal dari keluarga yang mencintai ilmu. Kakeknya, Malik bin Abi, Amir, adalah seorang tabi'in yang sangat dihormati. Ayahnya, Anas bin Malik, bukanlah sahabat Nabi dengan nama yang sama, tetapi seorang yang juga dikenal dalam komunitasnya. Belajar di lingkungan ilmiah Madinah. Madinah adalah kota yang penuh dengan ulama dan ahli hadis. Imam Malik tumbuh dalam lingkungan ini dan sejak kecil sudah memiliki kecintaan yang besar terhadap ilmu Islam. Ibunya sangat mendukungnya untuk belajar, bahkan memilihkan guru terbaik baginya. Ia belajar kepada lebih dari 900 ulama, tetapi di antara gurunya yang paling berpengaruh adalah Abdurrahman bin Hurmus, ahli fikih yang mengajarkannya cara berpikir kritis. Nafi, mantan budak Abdullah bin Umar, yang menjadi perawi hadis terpercaya. Ibnu Syihab as-Zuhri, seorang ahli hadis pertama yang mulai membukukan hadis. Ja'far as-Shadiq, cucu dari Ali bin Abi Thalib yang dikenal sebagai ulama besar. Di usia 17 tahun, Imam Malik sudah mulai mengajar dan memberikan fatwa di Madinah, sesuatu yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar ahli. Metode dan pemikiran Imam Malik. Imam Malik mengembangkan metode hukum Islam yang khas, dengan dasar utama sebagai berikut. 1. Al-Quran sebagai sumber utama. Seperti semua ulama, Imam Malik menjadikan Al-Quran sebagai rujukan utama dalam setiap keputusan hukum. 2. Hadis Nabi yang kuat dan praktik penduduk Madinah. Imam Malik sangat ketat dalam menerima hadis. Ia hanya menerima hadis yang berasal dari perawi terpercaya dan tidak bertentangan dengan praktik penduduk Madinah. Mengapa pendapat penduduk Madinah sangat penting bagi Imam Malik? Karena mereka adalah generasi penerus sahabat Nabi yang hidup langsung di kota tempat Islam berkembang pertama kali. Menurutnya, jika ada suatu amalan yang dipraktikkan secara luas di Madinah, itu menjadi bukti kuat bahwa amalan tersebut benar-benar berasal dari Nabi. 3. Ijma konsensus ulama Madinah. Jika suatu masalah tidak ada dalam Al-Quran dan hadis, Imam Malik akan melihat pendapat mayoritas ulama Madinah sebelum mengambil keputusan. 4. Qiyas analogi hukum, dengan sangat hati-hati. Imam Malik tidak menolak qiyas, tetapi ia sangat berhati-hati dalam menggunakannya. Baginya, qiyas hanya digunakan jika benar-benar diperlukan dan tidak bertentangan dengan praktik penduduk Madinah. 5. Maslahah mursalah, prinsip kemaslahatan umat. Salah satu kontribusi terbesar Imam Malik dalam hukum Islam adalah konsep maslahah mursalah, yaitu mengambil keputusan hukum berdasarkan kemaslahatan umat, selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Kitab Al-Muwatta, karya besar Imam Malik. Imam Malik menulis kitab Al-Muwatta, yang merupakan salah satu kitab hadis dan fikih paling awal yang disusun secara sistematis. Kitab ini berisi hadis-hadis yang dikombinasikan dengan pendapat para ulama Madinah, menjadikannya sebagai panduan hukum Islam yang sangat berpengaruh. Kitab ini menjadi rujukan utama dalam mazhab Maliki dan bahkan dipuji oleh Imam Syafi'i, yang mengatakan, tidak ada kitab yang lebih sahih setelah Al-Quran selain Al-Muwatta. Cobaan dalam hidupnya, keteguhan di hadapan penguasa. Seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik juga mengalami tekanan dari penguasa. Pada masa Khalifah Al-Mansur dari dinasti Abbasiyah, terjadi pemberontakan di Madinah oleh keturunan Ali bin Abi Thalib. Saat itu, Khalifah Abbasiyah memaksa rakyat Madinah untuk bersumpah setia kepada pemerintahannya. Namun,
Imam Malik berfatwa bahwa sumpah tersebut tidak sah karena diambil secara paksa. Akibatnya, Imam Malik ditangkap dan disiksa hingga tangannya terkilir. Namun, meskipun dipukul dan dihina, ia tidak menarik kembali fatwanya. Keteguhan Imam Malik akhirnya membuat Khalifah Al-Mansur berubah pikiran dan bahkan memintanya untuk menjadi guru bagi anak-anaknya. Murid-murid dan pengaruhnya, Imam Malik memiliki banyak murid yang kelak menjadi ulama besar, di antaranya Imam Syafi'i, pendiri mazhab Syafi'i. Abdullah bin Wah, ulama besar dari Mesir. Asy'ab bin Abdul Aziz, ahli fikih yang menyebarkan mazhab Maliki di Afrika Utara. Mazhab Maliki kemudian menjadi mazhab resmi di berbagai wilayah seperti Maghrib, Maroko, Aljazair, Tunisia, Libya, Andalusia, Spanyol Islam, Mesir dan Sudan, sebagian Hijaz, Makkah dan Madinah pada masanya. Akhir hidup Imam Malik. Imam Malik menghabiskan seluruh hidupnya di Madinah, mengajar dan menyebarkan ilmu. Ia tidak pernah meninggalkan kota Nabi ini. Pada 179 H-795 M, Imam Malik wafat dalam usia 86 tahun dan dimakamkan di Janatul Baqi, kompleks pemakaman yang berisi para sahabat Nabi. Kesimpulan, warisan besar Imam Malik. Imam Malik adalah ulama besar yang tidak hanya ahli dalam fikih, tetapi juga memiliki keteguhan luar biasa dalam menghadapi tekanan politik. Ia tidak pernah mencari kekuasaan atau kepentingan pribadi, tetapi hanya ingin menjaga kemurnian ajaran Islam. Mazhab Maliki yang ia dirikan terus berkembang dan menjadi salah satu mazhab utama dalam Islam hingga hari ini. Pemikirannya tentang hadis, fikih, dan kemaslahatan umat masih menjadi rujukan bagi ulama di seluruh dunia. Kisah hidupnya mengajarkan bahwa keilmuan yang benar harus disertai dengan keberanian dan keteguhan dalam menghadapi kebenaran. Bagaimana menurut Anda? Apakah ada bagian dari kisah Imam Malik yang ingin Anda eksplorasi lebih lanjut?